Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, sekarang kita akan belajar membahas gelombang berjalan untuk SMA kelas 11. Sebelum kita menjelaskan atau belajar gelombang berjalan, kakak akan ngejelasin dulu nih apa pengertian dari gelombang. Gelombang adalah hasil dari getaran yang dapat merambat baik melalui medium tertentu atau tanpa medium. Perambatan dari gelombang tersebut tidak mempengaruhi mediumnya, sebab gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi, panjang satu gelombang itu dapat kita ketahui dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit untuk gelombang transversal. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, kita dapat menghitung jumlah rapatan dan renggangan yang dibentuk oleh gelombang tersebut. Nah, jadi pengertian dari gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo dan fasenya tetap pada titik yang dilewatinya. Nah, jadi gelombang ini memiliki persamaan yaitu Y sama dengan A sin omega T min Kx, di mana nilai omega itu 2πf atau 2π per T. Kak, kenapa ini 2π per T? Karena frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Nah, untuk K sendiri atau konstanta bilangan itu persamaannya adalah 2π per lambda. Nah, Kak, ini bisa diuraikan lagi nggak kalau misalkan yang diketahui adalah lambda, periode, dan frekuensi? Bisa. Jadi gini caranya. Jadi sama dengan A sin omega itu apa? Omega itu 2π per T. Jadi 2π per T, ini T kecil, min. Nah, K-nya berapa? K-nya adalah 2π per lambda dikali X. Nah, jadi kalian ingat-ingat ya, di dekatnya T itu adalah omega, kalau di dekatnya X adalah konstanta. Jadi karena di sini sama-sama memiliki 2π, maka 2π-nya bisa dikeluarkan. Nah, jadi A sin 2π T kecil per T besar min X per lambda. Nah, gini caranya ya. Jadi selain simpangannya A sin omega T min Kx bisa diuraikan menjadi A sin 2π T kecil per periode min X per lambda. Oke, kalau kita sudah mengetahui persamaan simpangan gelombang berjalan, ada yang dinamakan dengan sudut fase dan beda fase serta fase. Nah, sudut fase itu apa sih, Kak? Jadi, sudut fase itu adalah besar sudut dalam fungsi sinus. Jadi, yang mana, Kak, besarnya sudut fase itu? Nah, sudut fase itu adalah ini. Jadi, 2π T kecil per periode min X per lambda ini dinamakan dengan sudut fase. Nah, atau ini nih, omega T min Kx ini dinamakan dengan sudut fase. Nah, kalau fase sendiri itu gimana, Kak? Jadi di dalam sudut fase itu terdapat fase. Jadi fasenya tuh ini, Nak. Nah, jadi fasenya itu adalah T kecil per periode min X per lambda. Ini dinamakan dengan fase. Kalau beda fase itu adalah selisih dari fase pertama dikurangin fase kedua. Jadi delta fase sama dengan fase 1 dikurangin fase 2, atau delta X per lambda. Nah, sekarang sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang itu ada 6. Yang pertama adalah refleksi atau dapat dibantulkan. Artinya pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut.
Jadi hukum pemantulan gelombang itu yang pertama nih, besar sudut datang gelombang sama dengan besar sudut pantul gelombang. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datarnya. Itu untuk refleksi. Yang kedua adalah refraksi atau dapat dibiaskan. Refraksi adalah pergeseran arah rambat gelombang karena melalui medium yang dapat ditembus, akan tetapi berbeda dengan kerapatannya dengan medium pembawa gelombang tersebut. Contohnya nih, ketika suatu gelombang cahaya dibawa oleh udara dan masuk ke dalam air. Sifat yang ketiga yaitu difraksi atau dapat dibelokkan. Jadi, pembelokan atau penyebaran gelombang ketika melalui suatu celah-celah tertentu, semakin sempit celah yang dilewatinya, maka difraksi yang terjadi juga akan semakin tampak. Sifat yang keempat yaitu dispersi. Dispersi itu dapat perubahan bentuk. Apakah maksudnya dapat perubahan bentuk itu? Jadi terjadi perubahan bentuk gelombang ketika gelombang tersebut melalui suatu medium tertentu. Nah, maka contoh dari dispersi adalah ketika gelombang cahaya putih yang menjadi berwarna ketika melewati prisma. Jadi tidak semua medium juga dapat membuat perubahan bentuk, hanya beberapa medium tertentu saja, sedangkan medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang itu akan disebut dengan medium non-dispersi. Sekarang adalah sifat kelima yaitu interferensi atau dapat digabungkan. Nah, interferensi sendiri perpaduan dua buah gelombang. Jika kedua buah gelombang yang dipadukan tersebut memiliki fase sama dan saling menguatkan sehingga dapat disebut dengan interferensi konstruktif. Sedangkan jika fasenya berlawanan, maka kedua gelombang tersebut akan saling melemahkan sehingga dapat disebut dengan interferensi destruktif. Yang keenam adalah polarisasi. Polarisasi itu dapat diserap arah getarannya. Jadi sebagian arah getaran dari gelombang ketika kita melalui medium tertentu. Jadi polarisasi juga hanya akan terjadi pada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Tuh. Nah, ini adalah persamaan gelombang berjalan. Jadi seperti yang kakak kasih tadi, bahwa persamaan gelombang berjalan itu plus minus A sin 2pi T per T besar plus minus X per lambda, atau Y sama dengan, karena kan kalau ini dikalikan menjadi gini kan, 2pi per T kecil plus minus 2pi X per lambda. Nah, karena 2pi per lambda itu kan K dan 2pi per T itu adalah omega, maka bisa dihasilkan bahwa simpangan gelombang berjalan itu plus minus A sin omega T plus minus KE. Y di sini adalah simpangan, satuannya meter. A adalah amplitudo, satuannya meter. Omega adalah kecepatan sudutnya, radian per second. K bilangan gelombang, meter pangkat min 1, jarak titik ke sumber atau X satuannya meter dan waktu satuannya second. Jadi diingat-ingat ya bahwa besarnya omega itu 2pi F atau 2pi per T, sedangkan K adalah 2pi per lambda. Jadi yang dekat dengan T adalah omega, yang dekat dengan X adalah K. Tuh. Nah, setelah itu kita lihat di gambar. Jadi plus minus itu
Nah, di persamaan simpangan kan ada plus minus A sin 2pi T per T besar plus minus X per lambda. Nah, plus minus itu berlaku jika kalau positif, jika gelombang merambat ke kanan dan titik asal 0 bergetar ke atas. Kalau negatif, jika gelombang merambat ke kiri dan titik asal 0 bergetar ke bawah. Kemudian sekarang adalah contoh soalnya. Nih, kakak bacakan dulu ya contoh soalnya. Sebuah gelombang berjalan pada sebuah tali memenuhi persamaan simpangan Y sama dengan 0,5 sin pi 10T min X per 25, di mana nilai Y dan X masing-masing dalam cm dan T dalam second. Tentukan A persamaan simpangan gelombang, B frekuensi gelombang, C panjang gelombang, dan D cepat rambat gelombang. Jadi tulis dulu ya. Yang diketahui di soal adalah Y sama dengan 0,5 sin pi 10T min X per 25. Yang ditanyakan adalah yang A, Y, yang B, frekuensi, yang C, panjang gelombang lambda, yang D adalah cepat rambat atau V. Sekarang jawab. Nah, yang A dulu ya, jadi Y sama dengan 0,5 sin pi 10T min X per 25. Cara yang pertama adalah ininya, pi-nya itu harus dikalikan terlebih dahulu. Nah, jadi nilai Y sama dengan 0,5 sin 10 pi T min pi X per 25. Nah, sekarang untuk frekuensi gelombang yang B. Nah, kalau frekuensi gelombang pasti menyangkut atau berkaitan dengan omega. Jadi omega itu adalah 2πf. Omega itu yang dekat apa? Yang dekat nilai dengan T. Berarti berapa omeganya? 10pi. Sama dengan 2πf. Jadi F sama dengan 10pi per 2pi sama dengan 5 Hz. Nah, untuk sekarang yang nomor 3 atau yang C, yaitu tentang panjang gelombang. Berarti kalau panjang gelombang itu berkaitan dengan K, 2pi per lambda. K itu yang dekat dengan X. Jadi nilai K-nya adalah pi per 25 sama dengan 2pi per lambda. Pi-nya bisa dicoret. Jadi lambda sama dengan, ini ke sini 25 dikali 2 sama dengan 50 cm. Kalau dijadikan meter berarti dibagi 100, 0,5 meter. Nah, sekarang yang Do. Yang Do itu adalah cepat rambat. V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah 0,5. Jadi 0,5 dikali frekuensinya 5. Jadi 5 per 10 dikali 5 berapa nih? Jadi 25 per 10 atau 2,5 meter per second. Nah, nih. Sekian video tentang penjelasan sekaligus contoh soal dari gelombang berjalan. Jangan lupa dukung YouTube saya agar bisa berkembang dan maju. Jangan lupa ya untuk like dan share dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap di rumah aja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.